Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak laki-laki, melihat Hanli terbang kembali ke arah mereka, Liu Leer bergegas maju untuk menyambutnya dan berteriak dengan sedikit khawatir. Kekuatan pertempuran sebelumnya sangat intens, dan gadis rubah itu belum pernah melihat pertempuran pada level seperti itu. Meskipun dia melihat kakak batu menang dengan mudah, dia tetap merasa takut karenanya. Hanli tersenyum hangat dan menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil menyuruhnya untuk tidak khawatir. Setelah itu, dia menyimpan kantong penyimpanan di tangannya. Tanpa pemilik yang hadir untuk memegangnya, pagoda emas tetua yang membungkuk bersinar terang sebelum menyusut dengan cepat dan jatuh dengan dengungan dan putaran lembut. Gu Yunyu melambaikan tangannya dan mengambil pagoda emas itu. Dia melirik Hanli, yang tidak terlalu jauh darinya. Melihat bahwa dia tidak terlihat seperti akan menghentikannya, jantungnya akhirnya jatuh kembali ke tempatnya saat dia menyimpannya di dalam kantong penyimpanannya. Pagoda emas ini bukanlah senjata yang lemah dan bahkan bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jika dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia akan memiliki satu senjata rahasia lagi saat berhadapan dengan musuh di masa depan dan kekuatannya akan meningkat drastis. Namun, karena iblis kembar angin dan awan dikalahkan oleh Hanli, semua hadiah seharusnya menjadi miliknya. Dia beruntung bahwa dia mengizinkannya untuk mengambilnya. Terima kasih Taois Han karena telah melangkah lebih awal. Aku tahu bahwa kamu bukan seorang kultivator normal, tapi aku tidak berharap diriku masih meremehkan kemampuanmu. Gu Yunyu menenangkan dirinya dan mengambil beberapa langkah menuju Hanli. Meskipun dia tampak tenang, sedikit rasa hormat yang tersembunyi di kedalaman matanya tidak luput dari perhatian Hanli. Wanita itu berpikir bahwa bahkan jika dia hanya dihadapkan pada pemuda berwajah kuda, yang setingkat dengannya, masih tidak mungkin baginya untuk menghancurkannya dengan mudah. Bahkan lawannya tidak bisa melarikan diri, belum lagi ada juga sesepuh bungkuk, yang berada di tahap akhir Nas Chen Sol. Karena mereka menginginkan nyawaku, aku harus menyuruh mereka pergi. Hanli berkata dengan sedikit senyum. Mendengar ini, Yu Menghan, yang berdiri di belakang Gu Yunyu, mengatupkan bibirnya dengan cekikikan lembut dan memperlihatkan ekspresi lembut yang seharusnya dimiliki seorang gadis remaja. Namun, matanya ke arah Hanli dipenuhi rasa hormat, kebingungan, dan sedikit kerumitan. Dalam benaknya, tuannya adalah orang yang sangat kuat. Taois tua, harus diperlakukan dengan hormat dan sopan oleh ayahnya, tidak berani bernapas dengan keras di depan tuannya. Namun, pemuda jangkung ini yang terlihat sangat linglung saat pertama kali melihatnya sekarang menunjukkan tingkat kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh tuannya. Hanli saat ini seperti kotak misteri baginya. Meskipun dia berdiri di sampingnya, dia merasa seperti dunia yang terpisah. Awalnya aku mengira kita akan bisa menghindari pengejar sekte hantu langit setelah kita meninggalkan perbatasan negara Feng, tapi aku tidak menyangka mereka akan tiba begitu cepat. Gu Yunyu menghela nafas pelan. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, tempat ini saat ini adalah bagian dari wilayah sekte hantu langit. Hanli berkata dengan santai. Selama kita memasuki wilayah sekte api dingin dengan cepat, kita seharusnya bisa menghindari orang-orang sekte hantu langit. Gu Yunyu mengangguk. Namun, dia membeku sesaat sebelum dia melirik Hanli dengan tatapan aneh. Meski hanya sedetik, Hanli tetap menangkapnya. Ekspresi Hanli tidak berubah, tapi dia merasa sedikit murung. Dalam pertarungan sebelumnya, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan spiritual pelindungnya dan sihirnya turun dari tahap pertengahan Nas Chen Sol ke tahap awal. Gu Yunyu mungkin menyadari perubahan auranya, demikian juga ekspresinya. Untuk ini, dia secara alami tidak perlu mengatakan terlalu banyak tentang hal itu padanya. Di kedalaman tempat tinggal gua tertentu dari sekte hantu langit, ada sekitar selusin obor tebal yang diletakkan di sepanjang keempat dinding ruangan.
Api kekuningan berkedip perlahan, menerangi seluruh ruangan dengan baik. Di tengah ruang rahasia, seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih dan janggut hitam sedang duduk di depan meja batu bundar. Dia mengenakan jubah panjang coklat kemerahan dengan satu tangan di atas meja sementara tangan lainnya mengetuk lututnya secara teratur. Batang hidungnya sedikit lebih tinggi dari biasanya, kulit di sekitar matanya tenggelam dalam. Matanya menatap lurus ke depan dan wajahnya yang keriput, tua, dan kurus panjang tampak agak gelap di bawah cahaya redup api. Dan di depannya, ada cermin tembaga seukuran kepala manusia yang menunjukkan tempat yang berbeda. Di dalamnya ada sosok sesepuh yang membungkuk. Itu adalah orang dari iblis kembar angin dan awan yang selamat. Di cermin, tetua yang sudah bungkuk sekarang semakin bungkuk. Kepalanya tampak hampir tertunduk, sesepuh tidak berani mendongak sama sekali. Dengan apa yang kamu katakan, kamu tidak hanya gagal membawa mereka kembali kepadaku. Salah satu dari kalian juga tewas. Tetua kurus itu bertanya dan menghentikan ketukannya. Tubuh tetua yang bungkuk itu bergetar dengan jelas, saat dia buru-buru menjawab, Paman Senior Ki, bukan karena kita tidak mampu. Orang itu benar-benar terlalu kuat. Dia menyembunyikan auranya dan kami mengira dia adalah orang normal. Namun, ketika dia melangkah, dia tiba-tiba menjadi kultivator Naschen Soul tingkat menengah. Aku bahkan tidak bisa melihat tindakannya dengan jelas ketika 12 garpu tulang apiku diambil olehnya. Lalu, sebelum dia selesai berbicara, tetua kurus itu memotongnya. Basis kultivasinya lebih rendah dari milikmu, tapi dia berhasil mengambil hartamu dengan mudah. Ya, tidak hanya itu, tubuh orang ini juga sangat kuat. Dibandingkan dengan sosok hantu gelap di lukisan 100 hantu saudara muda, itu seperti terbuat dari kertas dan lumpur. Mereka semua menjadi debu setelah memukulnya. Bahkan jarum gelap tulang menelan dimakan olehnya setelah dia menghisapnya. Dia hanya mengunyahnya menjadi potongan-potongan, kata sesepuh bungkuk ketika dia tidak bisa menahan gemetar, masih takut mengingat apa yang terjadi. Mendengar ini, jari-jari tetua kurus itu mulai mengetuk lututnya lagi saat dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Penatua yang bungkuk tidak berani melihat ke atas. Namun, melihat sesepuh kurus tetap diam untuk waktu yang lama, dia merasa lebih takut. Dia berlutut, berkata dengan suara gemetar, Paman Senior Ki, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya sama sekali tidak berbohong kepada Anda. Tetua kurus itu tetap diam dan hanya berbicara perlahan setelah beberapa lama. Dari apa yang kamu katakan, orang ini mungkin adalah orang dengan teknik kultivasi kekuatan tingkat tinggi yang langka. Memang, dia bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Sudahlah, kamu tidak perlu peduli tentang ini lagi. Dengan mengatakan itu, dia bahkan tidak melirik tetua yang membungkuk sebelum dia melambaikan lengan panjangnya dengan santai dan gambar di cermin tembaga meredup dan menghilang. Kamu berani membunuh haurku, jadi bagaimana jika kamu adalah seorang kultivator kekuatan tingkat tinggi? Aku masih akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam haurku. Tetua kurus itu meludah saat dia tiba-tiba menegakkan duduknya, wajahnya berubah menjadi cemberut jelek. Setelah beberapa waktu, matanya kembali ke cermin tembaga. Dia menggumamkan beberapa mantra dan membuat segel tangan sebelum dia menunjuk ke cermin tembaga. Seperti menyentuh air yang tenang, riak muncul di cermin tembaga. Dengan itu, adegan lain ditampilkan lagi. Dalam gambar tersebut, seorang pria parubaya yang tampak gagah sedang melayang di atas hutan hijau sambil membelai janggut pendeknya dengan satu tangan. Dia bertanya sambil tersenyum, Kakak Ki, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah ada yang salah, sampai kamu tiba-tiba menghubungiku? Kakak Luya, mari kita selesaikan obrolan ringan hari ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kata tetua kurus itu dengan suara serak, ekspresinya serius. Melihat tetua kurus itu tidak tersenyum sama sekali, pria berotot itu menyeka senyum dari wajahnya.
Dia berkata dengan serius, "Oh, apa yang terjadi?" Penatua kurus menghela nafas, sebelum dia memberitahu pria berotot itu semua tentang apa yang terjadi pada Kim Min Hao dan setan kembar angin dan awan. Kurang ajar, dia benar-benar pantas mati karena berani membunuh keturunan Broterki. Pria berotot, yang bernama Luya, terengah-engah setelah mendengar keseluruhan cerita. Saat ini saya berada di sekte dan tidak dapat pergi untuk saat ini. Saudara Lu, karena Anda berada di dekat negara Feng, saya harap Anda dapat turun tangan dan membantu saya memusnahkan orang ini, kata tetua kurus itu. Kultivator tubuh terutama mengolah tubuh mereka dan dapat dengan mudah menekan kultivator normal. Namun, sangat sulit untuk mengolah dan menerobos kemacetan mereka. Agar orang ini dapat mencapai tingkat setinggi itu, saya khawatir dia tidak orang biasa. Luya merenung sejenak sebelum dia bertanya. Dari apa yang dikatakan para murid sekte, orang ini adalah penatua tamu baru yang akan direkrut oleh sekte api dingin. Saat ini, dia belum diterima secara resmi, jadi saudara Lu, Anda tidak perlu terlalu peduli. Anda hanya perlu harus membunuh orang ini untukku dan aku akan membalasmu dengan esens spirit pill sebagai tanda terima kasihku. Tetua kurus itu berkata sambil menatap lurus ke arah Luya. Kebahagiaan terpancar di mata pria berotot itu, meski dia menyembunyikannya dengan sangat cepat. Dia berkata, jika itu masalahnya, saya akan mengambil nyawa orang itu untuk saudara Ki. Penatua kurus itu tiba-tiba memikirkan satu hal lagi, saat dia menambahkan dengan muram, oh benar. Jangan bunuh gadis Yu itu dulu. Akan lebih baik jika kamu bisa membawanya kembali kepadaku hidup-hidup. Mendengar ini, Luya membeku sesaat sebelum dia mengangguk setuju. Di atas gurun puluhan ribu kilometer jauhnya dari bangsa Feng, sebuah kapal terbang spiritual yang diselimuti cahaya putih merobek cakrawala dan bergerak menuju arah tertentu. Han Li duduk dengan kaki bersilang di ujung perahu dan matanya tertutup rapat saat lapisan tipis cahaya keemasan berputar di kulitnya. Liu Leer duduk di samping Han Li dan juga berkultivasi dengan rona hijau yang melindunginya. Gu Yunyu dan Yu Menghan, di sisi lain, sedang berdiri di haluan kapal. Yang terakhir berbalik untuk melirik bagian belakang perahu dari waktu ke waktu, ekspresinya sedikit rumit. Yang pertama terus mengarahkan kapal terbang dengan senyum tipis di bibirnya seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang baik. Sudah 2 hari sejak serangan terakhir. Dalam 2 hari terakhir ini, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti dan belum bertemu dengan bahaya lebih lanjut. Saat jarak antara mereka dan gunung tempat sekte api dingin dipersingkat, Gu Yunyu menjadi lebih bahagia. Beberapa waktu berlalu sebelum Han Li mengerutkan alisnya dan membuka matanya. Rona emas di sekelilingnya berkilau sesaat sebelum menghilang. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mencoba berbagai cara untuk menembus segel pada Nas Chen Soul-nya, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia menyia-nyiakan sedikit sihirnya. Meskipun dia menemukan 2 pil dengan tingkat yang sama dengan pil Rihope di kantong penyimpanan pemuda berwajah kuda itu, mereka tidak berpengaruh pada cadangan sihirnya. Ini membuat Han Li tercengang. Rupanya, kondisinya jauh lebih rumit dari yang dia kira. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkannya lagi dan malah melirik Liu Leer. Aura gadis itu jauh lebih baik dari sebelumnya dan sepertinya dia akan menerobos untuk maju ke tahap akhir pendirian yayasan kapan saja sekarang. Ini juga berkat botol pil yang ditemukan di kantong penyimpanan pemuda berwajah kuda itu. Han Li mengangguk dalam pikirannya dan dia bangkit dengan hati-hati untuk meminimalkan gangguan pada kultivasi gadis itu. Dia kemudian berjalan ke sudut kapal terbang dan melirik keluar. Daois Han, kita hanya harus menuju ke barat dari sini dan kita harus bisa mencapai sekte itu dalam waktu 2 minggu. Ketika kita sampai, sekte itu secara alami akan mengatur gua yang lebih baik agar kamu sembuh dari lukamu, kata Gu Yunyu sambil tersenyum. Yu Menghan mengikuti di belakang tuannya tanpa sepatah kata pun.
Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Han Li dengan anggukan. Gu Yunyu hendak mengatakan sesuatu ketika suara gemerisik terdengar dari depan. Mereka bertiga berbalik ke arah suara, hanya untuk melihat cakrawala tiba-tiba berubah menjadi peta kegelapan yang luas. Beberapa tornado raksasa yang merobek langit berputar-putar dan ledakan seperti guntur terdengar dari dalam saat debu kuning memenuhi area tersebut. Gu Yunyu mengerutkan alisnya, melambaikan tangannya untuk membuat segel dan kapal terbang itu berhenti. Pada saat ini, Liu Leer terbangun dari kultivasinya dan berjalan ke arah Han Li dengan ekspresi terkejut. Sepertinya badai pasir ada yang salah. Han Li bertanya dengan lembut setelah melihat ke kejauhan. Taois Han mungkin tidak tahu, tapi kita berada di gurun yang disebut gurun kuno Huanglan. Badai pasir jarang terjadi di sini, tetapi begitu muncul, mereka akan menyebar ke seluruh gurun dan akan berlanjut selama sebulan penuh, kata Gu Yunyu dengan serius. Oh, kalau begitu kita bisa terbang melewatinya. Meskipun badai pasirnya tidak terlalu lemah, seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi kita, kata Han Li dengan kerutan di alisnya. Kami secara alami tidak perlu khawatir tentang badai pasir. Namun, ada serangga misterius kuno yang disebut semut terbang Baneful-yin yang hadir di sini. Mereka akan muncul begitu badai pasir muncul. Semut terbang normal bukanlah ancaman, tetapi spesies semut ini hanya muncul dalam kelompok jutaan dan sangat cepat. Begitu mereka menemukan sesuatu, akan menyemprotkan kabut korosif dan beracun dan selama itu bukan harta magis yang dibuat oleh sihir iblis, kekuatan spiritualnya akan berkurang secara signifikan. Bertemu dengan mereka adalah sakit kepala bahkan untuk seorang kultivator tingkat tinggi, Gu Yunyu menjelaskan dengan serius. Bagaimana kalau kita mengelilinginya? Mendengar ini, Han Li merenung sebelum bertanya. Sihirnya sekarang berkurang setiap kali digunakan, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tempat seperti itu. Setelah beberapa perenungan, Gu Yunyu menjawab, saya khawatir ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Han Li membelai dagunya, terdiam. Gu Yunyu menatap Han Li, tetap diam juga. Jelas, dia ingin dia memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Taois Han, kamu tidak perlu khawatir tentang semut terbang ini. Kamu bisa menyerahkannya padaku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Itu adalah cahaya iblis. Oh, kamu yakin bisa menghadapi mereka? Han Li terpikat, saat dia bertanya pada Devil Light di benaknya. Semut Yin kutukan adalah spesies khusus kuno yang diciptakan oleh Yin bawah tanah kutukan dan keluhan roh mayat hidup. Ini agak mirip dengan kita setan. Saya tidak berpikir bahwa mereka ada di dunia kerajaan roh ini juga. Meskipun semut mungkin sulit untuk dihadapi, mereka sangat takut dengan serangan seperti memanggil nada aural iblis. Meskipun saya kehilangan sekitar 90% kekuatan saya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangani semut ini, kata Devil Light sambil terkekeh. Baiklah. Jika kita bertemu semut Yin merugikan itu, aku harus merepotkanmu, kata Han Li akhirnya setelah berpikir sejenak. Sekarang kita berada di perahu yang sama, secara alami aku akan melakukan yang terbaik, kata Devil Light, suaranya perlahan menghilang. Terlalu jauh untuk memutarnya. Ayo lewati badai pasir. Jika kita bertemu semut itu, aku punya cara untuk menghadapinya, kata Han Li kepada Gu Yunyu dengan ekspresi yang tidak berubah. Apakah kamu percaya diri? Gu Yunyu membeku. Kenapa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Han Li sedikit menyeringai. Aku tidak bermaksud seperti itu. Karena kamu mengatakannya, kamu mungkin bisa mengatasinya. Gu Yunyu buru-buru tertawa saat dia berhenti mengatakan apapun dan malah membuat segel tangan. Cahaya di sekitar kapal terbang tumbuh dan berubah menjadi penghalang pelindung putih saat kapal bergerak langsung menuju badai pasir. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan cahaya di sekitarnya menjadi gelap.
Yang mereka lihat hanyalah pasir yang berterbangan di mana-mana dan angin menderu-deru saat partikel pasir dengan kejam menghantam penghalang pelindung kapal. Gerakan tangan Gu Yunyu berubah dan dia malah memancarkan sinar putih yang bersinar ke haluan perahu. Dengan dentang keras, rune yang terukir di kapal terbang berkilauan. Ketika Liu Leer dan Yu Menghan pertama kali melihat badai pasir yang mengamuk di luar, mereka masih sedikit khawatir. Namun, seiring berjalannya waktu dan mereka melihat bahwa badai pasir tidak dapat menembus penghalang pelindung kapal terbang, kekhawatiran mereka perlahan memudar dan mulai mengagumi pemandangan unik di sekitarnya melalui penghalang pelindung putih. Gu Yunyu fokus pada mengemudikan kapal terbang. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang sekitar 4 jam melewati badai pasir. Han Li mengangkat telapak tangannya saat dia berdiri di haluan kapal dengan tenang. Namun, tiba-tiba ada cahaya biru dan dia melihat ke depannya. Taois Han, ada apa? Menyadari perubahan ekspresi Han Li, Gu Yunyu langsung waspada. Taois Gu, sepertinya masalah telah menemukan kita sekali lagi. Han Li melirik Gu Yunyu, terkekeh. Gu Yunyu membeku, tidak mengerti apa maksud Han Li. Tiba-tiba, tornado berubah arah dan kebetulan terbang menuju kapal terbang. Tornado ini sangat besar dan hampir tidak berakhir di puncak langit. Hembusan angin yang gila-gilaan segera menyerbu daerah itu dan hampir menyedot kapal terbang itu ke dalam arusnya. Ekspresi Gu Yunyu berubah dan mengabaikan apa yang dikatakan Han Li saat dia segera menghentakkan kakinya dengan gila. Cahaya di sekitar kapal terbang semakin besar dan ia melaju ke depan, terbang hampir 1000 kaki pada detik itu dan nyaris menghindari tornado itu. Namun, sebelum Gu Yunyu bisa menghela nafas lega, tanah di sekitar mereka tiba-tiba terbelah dan sinar cahaya keemasan menerobos ke langit. Sinar kuning itu langsung bertautan satu sama lain, langsung membentuk lingkaran kuning. Lambang lingkaran besar yang menonjol muncul di tanah, ukurannya sekitar 1000 kaki lebarnya dan terlihat sangat rumit. Formasi susunan, ekspresi Gu Yunyu langsung berubah. Yang dia rasakan hanyalah pandangannya kabur dan pandangan di sekitarnya berubah total. Lingkungan menjadi dunia yang berkilauan, pegunungan di sekitarnya, namun langit dan bumi menyilaukan dengan warna kuning. Tekanan kuat yang tak terlukiskan melonjak dan mengelilingi mereka dan segera menarik kapal terbang itu. Penghalang pelindung putih di sekitar kapal terbang segera berderak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas rune. Sepertinya itu akan hancur kapan saja. Melihat ini, Liu Leer dan Yu Menghan tidak bisa menahan tangis. Han Li mengulurkan tangan dengan tenang dan mengungkapkan harta karun jam kuning tembaga kecil. Ukurannya membesar sebelum mendarat di kapal terbang dan menutupi Liu Leer dan Yu Menghan. Jam kuning tembaga kecil ini adalah harta pelindung yang ditemukan di kantong penyimpanan pemuda berwajah kuda dan kebetulan berguna sekarang. Hampir pada saat yang sama, dengan keras, penghalang pelindung putih di sekitar kapal terbang itu retak dan tekanan kuat membuatnya kewalahan. Kilatan terpancar dari tubuh Han Li dan Gu Yunyu, dan mereka berdua menahannya. Jam kuning tembaga berdengung, permukaannya berkedip tanpa henti saat didorong mundur melawan tekanan yang sangat besar. Mungkinkah seseorang dari Sekte Hantu Langit lagi? Meskipun Gu Yunyu mampu memaksa dirinya untuk tetap tenang, kekuatan gila yang ditunjukkan oleh formasi susunan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator Naschen Soul biasa, jadi dia mulai sedikit panik. Han Li tertawa pelan dan mencemooh, Sekte Hantu Langit. Mereka benar-benar gigih.